Pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu, saya ingin berkonsultasi. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Namanya Citra, Ibu. Umur Ibu berapa sebelumnya? 28 tahun. Ibu ini hamil anak yang keberapa? Yang pertama Bu Bidan. Boleh Ibu jadi bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, sebenarnya saya agak khawatir karena sering merasa ingin buang air kecil dan sedikit nyeri terutama saat kencing. Apakah itu normal ya Bu? Terima kasih atas kepercayaannya untuk berbicara, Bu. Gejala seperti itu menunjukkan infeksi saluran kemih yang memang lebih umum terjadi pada ibu hamil ya, Bu. Sudah berapa lama, kalau boleh tahu, Ibu mengalami gejala ini? Sejak sekitar seminggu yang lalu. Baik Ibu, hal ini perlu segera ditangani ya Bu. Kami akan melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan diagnosisnya. Selain itu, pastikan juga Ibu banyak minum air ya Bu untuk membantu membersihkan bakteri di saluran kemih Ibu. Adakah gejala lain yang mungkin yang Ibu rasakan? Oh iya, warna air kencingnya itu keruh, terus baunya itu nyengat. Terus pinggul saya sering serasa sakit, yang sering sekali buang air kecil. Oh baik ya Bu. Baik, setelah pemeriksaan urin, kami akan dapat menentukan jenis bakteri dan penyebabnya. Dan kami akan memberikan antibiotik yang aman ya Bu untuk ibu hamil. Penting juga Ibu untuk menghindari penggunaan obat tanpa resep dokter. Selain itu juga perbanyak konsumsi cairan ya Bu, terutama air putih. Saya agak khawatir tentang efek antibiotik pada bayi, Bu Bidan. Kami akan memilih antibiotik yang aman ya Bu untuk ibu dan bayi. Penting mengatasi infeksi saluran kemih sejak dini karena jika dibiarkan bisa menyebabkan masalah yang lebih serius, Bu. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau perkembangan terhadap ibu ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Bidan. Eh, Saya merasa lega, setidaknya sudah tahu langkah selanjutnya. Sama-sama Bu, kami di sini juga untuk membantu. Jaga kesehatan dan hubungi kami ya Bu jika ada kekhawatiran lebih lanjut. Semoga ibu dan bayi tetap sehat. Amin. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah IPD, Dr. Intan Renata Silitonga, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salmatia Putri, NPM F1220075, perwakilan kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi pada malam hari ini. Pada presentasi kali ini, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pemateri. Definisi ISK. Berdasarkan ID 2011, ISK adalah istilah umum menyatakan adanya di kandungan kemih. Pertumbuhan bakteri yang mencapai lebih dari 100.000 unit, kolom, urin segar, pancar tengah, midstream, urin pagi hari, digunakan sebagai batasan diagnosa ISK. Etiologi. Selama kehamilan, terjadi perubahan morfologi saluran kemih membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih merupakan reaksi inflamasi sel-sel urotelium yang melapisi saluran kemih. Beberapa faktor penyebab ISK pada ibu hamil termasuk kebiasaan
hygiene yang buruk seperti tidak membersihkan diri dengan cukup, tidak mengganti pakaian dalam atau pembalut secara teratur sehingga bakteri dapat berkembang biak di sekitar uretra. Aktivitas seksual, obstruksi, disfungsi kandung kemih, neurogenik, reflux vesicoureteral, dan kehamilan juga dapat mempengaruhi patogenisitas ISK. Peningkatan kadar hormon progesteron dan obstruksi pembasaran uterus selama kehamilan menyebabkan perubahan anatomi dan fisiologi saluran kemih. Obstruksi dapat menyebabkan penumpukan urin yang menjadi media bagi pertumbuhan bakteri. Obstruksi yang tidak diatasi dapat menyebabkan infeksi atau bahkan gagal ginjal. Staphylococcus aureus merupakan agen penyebab ISK yang mencakup lebih dari 70% kasus. Di Laboratorium Klinik Mikrobiologi Universitas Indonesia pada tahun 2015, Staphylococcus aureus menduduki urutan pertama 55%, diikuti oleh Escherichia coli 32% dan Klebsiella pneumonia 13%. Patofisiologi. Pada awal kehamilan, sekitar 7 minggu usia kehamilan, uretra memulai berdilatasi karena reaksi otot polos yang disebabkan oleh hormon parasetrogen. Kemudian, karena hormon progesteron. Kemudian puncaknya pada 22 sampai 26 minggu usia kehamilan. Kompresi mekanis pada rahim yang semakin membesar memperburuk keadaan hidronefrosis kehamilan. Selain itu, peningkatan volume plasma selama kehamilan menyebabkan penurunan konsentrasi urin dan peningkatan volume kandung kemih. Semua faktor ini meningkatkan status urin dan reflux ureterovesika. Selain itu, perbedaan pH urin dan osmolalitas serta glikosuria yang diinduksi kehamilan dan aminokaduria lebih lanjut memfasilitasi pertumbuhan bakteri dan ISK. Tanda-tanda gejala. Tanda dan gejala wanita hamil yang mengalami ISK berdasarkan American College of Obstetricians and Gynecologists, yaitu nyeri urin atau perih ketika buang air kecil, urin berwarna keruh dan bau urin yang menyengat, nyeri pada area panggul atau punggung bagian bawah, sering buang air kecil. Diagnosis ISK dapat ditegakkan dengan pemeriksaan mikrobiologi, yaitu adanya lebih dari 100.000 CPU per mili kolin bakteri pada dan ditemukan leukosit lebih dari 10 per IPB. Pada pemeriksaan mikroskopis urin 21, ESK juga sering disertai dengan gejala terdesak, sering berkemih dan atau nyeri di saluran kemih bagian. Tata laksana. Semua wanita hamil dengan ISK harus diterapi. Pemberian terapi pada wanita hamil dengan ISK dapat menurunkan insiden bakteriuria dari 86% menjadi 11% dan menurunkan angka komplikasi hingga 80%. Pemberian terapi perlu diperhatikan efek samping berbagai antibiotik tersebut pada kehamilan. Antibiotik oral yang boleh diberikan pada ibu hamil dengan ISK yaitu amoxicillin 3 kali 500 mg, cefadroxil 2 kali 500 mg, cefalexin 3 kali 250 mg, fosfomycin 3 gram dosis tunggal, nitrofurantoin 3 kali 100 mg tidak digunakan pada trimester ketiga. Cotrimoxazole 2 kali 960 mg hanya boleh digunakan pada trimester kedua. Berdasarkan Permenkes RI 2014, penata laksanaan non-farmakologi ISK adalah minum air putih minimal 2 liter per hari bila fungsi ginjal normal serta menjaga higienitas genitalia eksterna.
Tidak menahan buang air kecil jika sudah merasakan sensasi untuk BAK. Menghindari penggunaan sabun kewanitaan, menjaga daerah genitalia agar tetap kering dan bersih. Membersihkan area kewanitaan dari arah depan ke belakang, mengeringkan alat kelamin setelah BAK dan BAB untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri. Menggunakan celana yang tidak ketat dan menyerap keringat. Analisis kasus ISK pada ibu hamil. Wanita multigrafida dengan grafida 3, partus 1, abortus 1, dan jumlah anak yang hidup 1 dengan usia kehamilan 35 minggu, kurang 2 hari datang dengan keluhan kontraksi pada perut, sering kencing pada malam hari dan nyeri pinggang belakang bagian bawah. Pasien memiliki riwayat operasi sesar pada kelahiran anak pertama dan kejadian ISK sebelum menikah. Lalu data subjektif, pasien mengatakan adanya kontraksi pada perut, sering kencing pada malam hari, dan nyeri pinggang belakang bagian bawah. Pasien memiliki riwayat operasi sesar pada kelahiran anak pertama dan kejadian ISK sebelum menikah. Selanjutnya, data objektif, pemeriksaan fisik, vital sign pasien menunjukkan tekanan darah 102/71 mmHg dengan nadi 90 kali per menit. Pemeriksaan Leopold menunjukkan TFU 29 cm dengan TBJ kurang lebih 2.790 gram. Punggung kanan presentasi kepala sudah masuk pintu atas panggul atau PAP dengan penurunan 4/5, his tidak teraba, denyut jantung janin 135 kali per menit, dan irama tidak teratur. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil pemeriksaan hemoglobin 12,8 G per DL dan leukosit melebihi ambang batas normal. Next. Lalu terakhir ada penata laksanaan. Pasien kemudian diberikan kalsium laktat, besi fumarat untuk menjaga kehamilan, dan amoksisilin untuk mengobati ISK pada pasien. Edukasi untuk menjaga kebersihan organ genitalia, untuk mencegah infeksi lebih lanjut, dan menyarankan apabila hendak memulai rencana keluarga berencana, pasien dapat menggunakan alat kontrasepsi intrauterin device atau IUD. Baik, demikian presentasi kelompok 3. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.